pengurangan. Kalau sebelumnya itu penjumlahan, sekarang pengurangan. Apa arti dari pengurangan? Pengurangan memiliki arti bahwa kita mengurangi satu nilai dari sebuah bilangan, ya, mengurangi nilai suatu bilangan. Ya, mengurangi nilai suatu bilangan. Simbolnya, ya, simbolnya adalah ya ini, pengurangan, minus. Kalau misalkan kita ambil dari bahasa Inggris itu minus. Ya. Jadi kalau ada sebuah bilangan bulat dikurangi dengan bilangan bulat yang lain, maka jumlahnya akan berkurang. Nah, kemudian ya, output ataupun hasil dari pengurangannya, ya, output berupa atau output atau hasil, hasil aja deh. Karena kalau output harus ada input gitu ya. Nah, kita hasil dari pengurangan disebut selisih. Nah, gitu ya. Hasil dari pengurangan disebut sebagai selisih. Misalnya kita diminta untuk mencari gitu ya, contoh ya, selisih dari 10 dan 5 adalah, nah ini waktu SD gitu ya. Selisih dari 10 dan 5 adalah, ya berarti kita diminta untuk mengurangi 10 dengan 5 gitu. Kita diminta untuk mengurangi 10 dengan 5. Ya bisa kita hitung dengan jari, ya hitung mundur gitu. Dengan jari kita hitung mundur, kayak dulu waktu SD diajarin 10-nya di otak, 5-nya di tangan gitu kan. 10-nya di otak, 5-nya di tangan. Berapa? Ya udah, hitung mundur. Habis 10 berapa? 9, 8, 7, 6, 5. Itu hitung mundurnya ya. Jadi diselesaikan dengan metode hitung mundur. Ya. Kemudian contoh lagi, misalkan kita diminta untuk menentukan selisih dari umur ayah dan juga umur ibu gitu misalkan. Ya berarti kita mengurangi umur ayah dengan umur ibu, ya nggak bisa kebalik gitu. Ya. Ya misalkan selisih umur ayah dan umur ibu. Ya, misalnya kita diminta untuk menentukan selisih umur ayah dan ibu, ya berarti kita mengurangi umur ayah dan ibu. Ya, buatnya gimana? Ya berarti selisih sama dengan umur ayah. Misalkan umur ayah ini kita umpamakan dengan A gitu ya. Nah, umur ibu ini kita umpamakan dengan B misalnya. Ya udah, berarti selisihnya A dikurang B gitu. Nggak bisa kebalik. Kalau kebalik nanti negatif hasilnya gitu. Bisa, tapi pakai tanda mutlak kalau mau, ya kan gitu. Jadi supaya tidak minus ya maka jangan sampai kebalik gitu. Nah itulah ya pengurangan. Nah bagaimana kalau misalkan kita menyelesaikan pengurangan dengan garis bilangan? Ya pengurangan dengan garis bilangan. Ya, contoh misalkan gini. Nomor 3 deh.
selesaikan dengan garis bilangan. Dengan garis bilangan. Ya. Misalkan berapa nih? 5 dikurang 3. Gitu. 5 dikurang 3. Nah, ini kita buat garis bilangannya. Ya. Ini 5 4 3 2 1 0. Nah, 5 dikurang 3 berarti 5 itu menandakan posisi awalnya. Nah, 5 menandakan posisi awal di sini berarti. Nah, kemudian dikurang 3 berarti kita diminta mundur sejauh 3. Ya, setelah mundur sejauh 3, 1 2 3. Nah, posisi akhirnya di sini jadinya di 2 gitu posisi akhirnya. Ya, posisi akhirnya di 2. Karena kita diminta mundur sejauh 3. Lagi misalkan berapa? Contoh lain deh. Atau arti dari 5 dikurang 3 kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang penjumlahan. Nah, 5 dikurang 3 kalau kita misalkan lihat dari sudut pandang penjumlahan, itu bisa saja kita maknai sebagai penjumlahan 5 dengan minus 3 gitu. Ya. Nah, asalkan kita paham bahwa arti dari kurung itu adalah perkalian gitu. Jadi ini bisa kita pandang sebagai 5 ditambah dengan min 3 gitu. Posisi awalnya 5, nah directionnya min 3 mundur gitu. Kan kalau plus maju gitu ya. Kalau plus kan maju berarti ke sana gitu. Nah, kalau min 3 berarti directionnya mundur gitu. Nah, tapi ada gak kalau misalkan pengurangan tapi dia justru malah makin gede setelah dikurang? Oh, ada ternyata. Ya. Bagaimana dengan kasus seperti ini? Misalkan berapa nih? Yang keempat, contoh keempat. Misalnya berapa ya? Min 10 dikurang min 2. Nah, ini kan pengurangan. Nah, tadi kan kita teorinya awalnya adalah kalau misalkan dikurang, itu pasti jumlahnya akan semakin sedikit. Nah, tapi dalam kasus ini kita harus paham bahwa arti dari kurung itu adalah apa gitu. Jadi arti dari kurung di sini berarti kita diminta untuk mengalihkan dulu yang di luar, entah itu tanda ataupun bilangan, dengan yang di dalam kurung gitu. Berarti min 10. Nah, ini kan min ya dikali dengan min. Ini min 1, di depannya itu ada 1. Jadi min 1 dikali min 2 berapa? Ya plus 2 gitu. Ya, min 10 tambah plus 2 berapa? Ya berarti min 8 gitu. Kalau kita buat garis bilangan ya, min 10, min 9, min 8, min 7 gitu. Nah, ini ya posisinya kan min 10. Ya, kita diminta untuk maju berapa langkah? 2 ya. Maju 2 langkah dari min 10 berarti berapa? Ya, berarti min 8 gitu. Ini kalau misalkan kita mau menyelesaikan dengan garis bilangan. Tapi kan rumit ya kalau pakai garis bilangan gitu. Tapi ini hanya sebagai dasar teorinya aja. Bukan advice, apa ya? Ya intinya ilmu tambahan lah, pengetahuan tambahan. Oh, begini ternyata kalau diselesaikan dengan garis bilangan. Karena pada kenyataannya angka yang kita temui baik di soal PK ataupun PM itu ya bisa lebih dari puluhan, ratusan, bahkan ribuan gitu. Jadi bagaimana caranya gitu. Nah, kita dulu mengenal waktu SD metode bersusun. Ya, metode bersusun dengan cara apa? Pinjam. Ada yang pinjam, ada yang enggak gitu. Jadi yang pinjam itu kalau misalkan angka di atasnya lebih kecil dari angka yang bawah atau digit yang bawah gitu. Misalkan gini.
120 ya. 120 dikurangi dengan ya 75. Nah, kan waktu SD kita diajarin ya bahwa kalau seperti ini kita diminta untuk mengurangkan digit per digit gitu. Nah, 0 dikurang 5 berapa? Nggak bisa. Itu maka 0 ini ya dijadikan 9, dijadikan 10 gitu. Nah, supaya jadi 10, nah 10 dikurang 5 berapa? Ya berarti 5. Nah, gitu. Nah, ini kan 2 ketika sudah dipinjam 1 dengan 0 ya, supaya 0-nya ini jadi 10 gitu ya, dan bisa dikurangi dengan 5. Nah, maka 2 ini setelah dipinjam sisa 1 gitu. Jadi ini tuh aslinya 1 karena satunya lagi udah dipinjam. Nah, jadinya ini kan nggak ada bilangan lagi di bawahnya, maka kita bisa langsung di sini 11. Ya, 11 kurang 7 berapa? Ya, 4. Gitu. Jadi 120 dikurang 75 itu ya 45. Lagi misalkan 108 atau 1084 deh, udah mulai ribuan nih contohnya. 1084 dikurangi dengan ya berapa ya? Jangan deh, gini aja, 1204. Nah, yang agak rumit nolnya di tengah gitu. 1204 dikurangi dengan 350. Nah, gimana nih? Ya udah, kita kurangin digit belakang. 4 dikurang 0 bisa berapa? 4. Ya kan, masih cukup untuk dikurang. Nah, ini yang ini nih 0. 0 dikurang 5 berapa? Ya, tadi. Ya, 0 dikurang 5 berarti 10. 10 ya, 0 dikurang 5 10. 0-nya dijadiin 10 dulu. 10 dikurang 5 berapa? Ya 5. Gitu. Nah, 12 ini berarti kan tadi udah dipinjam 1, jadi berapa? Jadi 11. Nah, 11 dikurang 3 berapa? Ya 8. Gitu. Nah, terus misalkan 1300 dikurangi dengan 57 misalnya. Nah, ini gimana nih, Be? Ada 0 dua-duanya. Enggak apa-apa, nggak usah khawatir, nggak usah panik. Nah, tetap kita anggap di sini 0-nya dipinjam 1 dengan 0 di sebelah. Jadi 10 dikurang 7 berapa? 3 gitu. Nah, 0 di sini kan berarti sebagai 10 sebenarnya gitu kan. Kalau dia bukan kalau dia posisinya di sini ya, di belakang angka ini. Nah, kayak ini kan tadi sebenarnya 10, cuman dia ditulis 0. Jadi supaya jadi 10 dia minjem 1. Nah, ini kan 10 juga sama, tapi sudah dipinjam 1 dengan yang di belakangnya. Maka 10 ketika sudah dipinjam 1 jadi 9. 9 dikurang 5 berapa? 4. Gitu. Nah, untuk jadi 9 ya, nah dia minjem lagi ke 3. Jadi 0 ini supaya bisa jadi 9 minjem ke 3. Jadi 9 dikurang 5 berapa? 4. Nah, jadi 3 setelah dipinjam 1 dengan di sebelahnya jadi 2. Jadi 12. Gitu. Jadi 1 2 4 3 ya kan. 7 tambah 3 10. 1 tambah 5 6 6 tambah 4 10. 1 tambah 12 13. 1300. Bener. Kayak gitu ya. Cuman gini, teknik ataupun algoritma itu kan berarti kayak cara mengerjakan gitu ya. Cara mengerjakan pinjam meminjam ini sebenarnya gue belum tahu asal usulnya itu dari mana gitu, atau siapa yang pertama kali mencetus metode pinjam meminjam ini gitu. Oke, itu dia tentang pengurangan. Next nanti ada perkalian dan pembagian. Semoga bisa dipahami.